Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi kelola hujan ditolak oleh senior-senior PUPR. Ada 3 jenis peraturan yang mendukung revolusi kelola hujan tersebut. 1. Permen PU nomor 11 dan 12 tahun 2014. 2. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017. Dan ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Nah, ini Peraturan PU nomor 12 tahun 2014, lampiran 1 halaman 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan pemerintah ini serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan, ini drainase konvensional, justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif itu merusak, menghanyutkan, memusnahkan, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air tanah serta dampak ikutan lainnya. Hal ini pada akhirnya justru akan meningkatkan perubahan iklim global. Nah, ini jelas membalikkan pola pikir, artinya revolusi dalam mengelola turunnya hujan. Nah, ini membalikkan pola pikir masyarakat, pemerintah sudah membuat aturannya tadi 3, dan akademisi dari membuang hujan menjadi meresapkan hujan, seperti animasi ini. Kemudian lampiran 1 pada halaman 3, konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang. Nah, ini katanya nggak ada yang dibuang air hujan itu. Yang membuang air hujan adalah anak kecil. Nggak bisa, ini pemerintah udah bilang membuang selama ini atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang. Saya ulangi lagi, dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan longsor. Nah, inilah puluhan tahun yang dilakukan di Indonesia. Banjir terbukti, fakta, nyata, kisah nyata di tahun 2024 ini banjir di mana-mana. Nah, seperti ini drainase konvensional ini, permen PU dibuang di sungai, drainase jalan, drainase kemang, dan selama turun hujan air itu hilang. Nah, ini sesuai dengan surat Arada ayat 17, hilang selama turun hujan itu hilang. Itu hujan kalau hilang selama turun itu batil di surat Arada ayat 17. Nah, ini juga sama di rumah ya. Selama ini kita lihat masyarakat udah puluhan tahun, bahkan dunia ribuan tahun juga seperti ini. Di rumah dibuang air itu.
Kemudian lampiran selanjutnya di halaman 4 dengan permen yang sama 12 tahun 2014, dalam drainase ramah lingkungan justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, nggak boleh mengalir ke sungai ini kalau selama turun hujan, namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Nah, ini sesuai dengan prinsip zero delta G guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Mutlak itu harus, wajib, nggak bisa ditolak lagi, mutlak. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini halaman 4. Nah, drainase konvensional itu seperti ini. Drainase konvensional. Drainase ramah lingkungan itu seperti ini. Air hujan selama turun diresapkan. Ini yang benar. Ini adalah prinsip zero delta G. Enggak boleh mengalir secepatnya ke sungai. Nah, ini permen nomor 11 PU juga 2014. Ini khusus. Ini adalah konsep zero delta G. Pemanfaatan sarana detensi dalam pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya adalah untuk menampung air hujan. Menampung itu artinya menyimpan dengan volume tertentu. Air hujan yang ditampung pada sarana detensi selanjutnya dapat digunakan untuk aktivitas bangunan gedung dan atau dialirkan ke saluran drainase kota pada saat hujan telah selesai 2 atau 3 jam setelah hujan selesai. Jadi selama hujan turun ini nggak boleh mengalir. Itulah prinsip zero delta G. Untuk mengurangi beban puncak banjir. Ini di halaman 56. Nah, jelas. Prinsip zero delta G sudah jelas, sama dengan permen PU nomor 11. Nah, ini saya ada bedah buku hasil penelitian dari permen-permen tersebut itu ternyata benar adanya. Ini dilakukan oleh Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Solo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Pramono dan kawan-kawan. Pembahas 1 Profesor Dr. Hidayat Pawitan dari IPB. Pembahas 2 saya sendiri, Joko Suryanto, ahli hidrologi. Nah, ini foto dokumentasi hasil pembahasannya, dan dari buku tersebut ada pada halaman 89 merekomendasikan sebagai berikut. Perlu disosialisasikan perubahan paradigma. Nah, tadi membalikkan pola pikir di permen. Dari mengalirkan menjadi meresapkan. Mengalirkan tadi membuang dalam permen ya. Dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Nah, ini Bapak Dirjen Bob Atur Lombogia sudah menjelaskan perlu adanya ruang air hujan. Nah, pasti ya di daerah aliran sungai. Ini sudah benar. Jadi hujan disimpan, diresapkan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Jadi nggak ada lagi mengelola sungai itu buat tanggul, itu udah nggak diperlukan lagi kalau zero delta G diterapkan nanti. Jadi yang benar ini daerah harus mengelola di daerah aliran sungai. Yang selama ini ngelola sungai untuk mengendalikan banjir. Itulah yang merubah paradigma.
berbalik 90 derajat. Jadi membuang menjadi meresapkan. Nah, ini yang kedua, tadi kan saya ada 3 aturan yang mendukung revolusi kelola hujan. Ini peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017. Nah, ini menerapkan zero delta key, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir. Prinsip zero delta key adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Nah, ini sudah sesuai dengan Permen PU nomor 11 tahun 2014. Udah sinkron semuanya, udah jelas. Ada reformasi atau revolusi kalau menurut saya, karena berubah drastis, berbalik arah, berlawanan, dari membuang menjadi meresapkan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Nah, ini kota Sepun. Menurut Bapak Dirjen, di IKN kita sudah menerapkan konsep zero delta key. Nah, itulah perubahan paradigma atau membalikkan pola pikir masyarakat, pemerintah. Pemerintah sudah membalikkan pola pikir, sudah menyiapkan aturan tadi, ada 3 aturan. Kemudian tinggal akademisi. Itulah bapak-bapak senior yang masih menolak. Inilah konsep yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bukukan. Ini buku saya, 4 buku ini berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 17, bisa ditemukan di Shopee. Banjir Jakarta, hujan itu rahmat, bukan musibah. Tanah airku, salah kelola hujan. 2016, kalau tadi 2014, yang pertama, buku pertama. Buku kedua, Tanah airku, salah kelola hujan. Buku ketiga, tahun 2018, hujan harus disimpan. Tadi buku kedua 2016, jadi 14, 16, 18, saya menerbitkan buku, yang ini buku keempat, Benar dan Batil Kelola Hujan, Petunjuk Al-Quran. Nah, ini surat Ar-Ra'd ayat 17, ini tahun 2022 saya terbitkan, bisa ditemukan di Shopee. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.